Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak terima disebut-sebut memeras sopir truk usai kecelakaan. Camat Geyer, Kabupaten Grobogan beri klarifikasi. Pedagang bendera merah putih menjerit karena penjualan tahun ini lesu. Kami akan ajak Anda melihat keseruan berebut nasi ingkung pada Festival Jolenan di Purworejo. Ribuan bendera merah putih dibagikan ke pengguna jalan di Klaten. Selain menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia, pembagian itu untuk mengantisipasi fenomena bendera One Piece. Selasa sore, Polres Klaten sibuk membagikan dan memasang bendera merah putih di kendaraan pribadi yang melintas di jalan protokol. Dari motor hingga mobil dihentikan sementara lalu dipasang bendera merah putih ukuran kecil. Tak hanya untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan yang tinggal sepekan lagi. Kegiatan ini juga merespons fenomena bendera bajak laut dari manga dan anime One Piece yang tengah marak akhir-akhir ini. Menanggapi hal itu, warga Pati menilai fenomena bisa dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Ada dua sisi ya. Satu sisi mereka mungkin ada maksud-maksud dengan aspirasinya, tetapi kalau itu dibarengkan dengan berkibarnya bendera merah putih di 17 Agustus, ya saya rasa sangat kurang tepat. Harusnya Tetap merah putih putih saja. Tidak ada bendera yang lain di Indonesia. Kurang berkenan ya Pak ya kalau Ya, saya rasa begitu. Ya. Di sisi lain, Kasat Lantas Polres Klaten hanya mengatakan jika pembagian bendera merah putih merupakan arahan dari Mabes Polri untuk menyemarakan Bulan Kemerdekaan. Kita melihat bahwasannya ada fenomena yang sedang tidak seperti biasanya, sehingga menggelorakan pemasangan bendera merah putih adalah instruksi dari Mabes Polri, bahkan juga dari Presiden ini untuk membantu seluruh masyarakat untuk bisa semarak kemerdekaan ini. Jadi tidak ada pengibaran bendera One Piece, ya itu tentunya sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Ya. Jadi ini bukan hal yang spesial, namun kita meningkatkan kegiatan pemasangan bendera merah putih ini. Dalam kegiatan ini ada 1.500 bendera merah putih yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Polres Sragen juga membagikan ratusan bendera merah putih dengan tujuan yang sama. Hanya saja mereka menambah hadiah manis berupa coklat. Dikira bakal ditilang, malah dapat coklat dan bendera merah putih. Bertempat di kawasan alun-alun Sragen, petugas membagikan bendera merah putih dan coklat kepada pengendara yang melintas. Kegiatan ini untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, sekaligus mengingatkan warga untuk taat dan tertib berlalu lintas. Adalah momentum yang tepat untuk kita mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan kepada sekeliling kita, pentingnya kita menghargai perjuangan para pahlawan. Selain itu juga kita memberikan himbauan Kamtibmas atau himbauan Kamseltib Carlantas dengan maksud agar para pengguna jalan, para pengendara menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Ada 300 bendera yang dibagikan ke warga. Aksi bagi-bagi bendera merah putih semakin digalakan merespon fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece yang marak di bulan kemerdekaan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Tak hanya Polres Sragen, pembagian bendera merah putih juga dilakukan oleh Polres Tegal Kota. Tujuannya sama, untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air. Di tengah fenomena maraknya pengibaran bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece, Polres Kota Tegal bersama petugas Kesbang Polinmas
membagikan bendera merah putih di rumah warga. Bagi-bagi bendera merah putih ini menyasar rumah warga yang belum memasang bendera merah putih. Selain melaksanakan instruksi Kementerian Dalam Negeri, pembagian dan pemasangan bendera merah putih untuk menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Gerakan pembagian juga bendera merah putih yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, di mana seluruh daerah provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia melaksanakan kegiatan pembagian bendera ini. Rumah-rumah, mungkin juga nanti kita berikan bendera kecil kepada Bang Beca, kepada seluruh ya. Berarti targetnya sampai hari apa ini? Sampai peringatan 17 sampai 17 ya. Sampai 17 ya. Pembagian bendera merah putih akan terus dilakukan sampai tanggal 17 Agustus mendatang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Di saat polisi membagi-bagikan bendera merah putih gratis, pedagang pernak-pernik kemerdekaan tengah gigit jari. Penjualan bendera dan umbul-umbul merah putih tahun ini cenderung lesu. Penyebabnya diduga karena warga memilih untuk membeli online. Deretan bendera hingga umbul-umbul bernuansa kemerdekaan sudah menjadi pemandangan umum jelang 17 Agustus. Seperti Ujang Gandhi, pedagang pernak-pernik kemerdekaan di Jalan Pananaran, Boyolali. Jika dilihat, lapaknya sungguh ramai dengan aneka bendera dan umbul-umbul. Hanya saja yang kurang cuma satu, pembelinya. Sejak berjualan pada akhir Juli, warga Garut, Jawa Barat itu belum mengantongi omset yang memuaskan. Pria yang menggeluti pekerjaan ini selama 16 tahun menyebut jika tahun ini cenderung sepi. Terlihat dari tumpukan bendera dan umbul-umbul yang masih tersimpan rapi. Padahal 3 tahun lalu ia bisa mendapatkan omset 2 hingga 3 juta per hari. Di tahun ini, meski telah menurunkan harga, belum laku banyak. Ujang menyebut penjualan di pasar loka atau marketplace jadi salah satu penyebabnya. Per hari dapat uang biasa, kalau tahun yang udah kelewat itu tahun belakang mah nyampe 2 juta, 3 juta. Kalau sekarang saya mau cari dapat uang 1 juta dulu itu susah. Kalau sekarang susah. Berarti sebabnya apa itu Pak? Berkurangnya. Sebabnya apa? Sebabnya itu banyak, iya online itu. Online jualnya murah itu. Kalau bendera rata-rata biasa 30, sekarang 20, 25 dijual. Berarti turun harga malah? Iya, turun harga. Keadaannya online itu. Namun Ujang tak berkecil hati, sebab masih ada warga yang membeli pernak-pernik kemerdekaan langsung. Alasannya beragam, ada yang bisa melihat kualitas kain, ada juga karena bisa tawar-menawar harga. Ya mungkin karena kalau online itu kan nggak perlu nyari keluar, apalagi musim panas begini, jadi enakan pesen dari rumah gitu. Kalau menurut saya sih, saya sambil jualan di pinggir jalan, jadi enakan beli sendiri langsung, jadi bisa milih apa yang kita suka gitu. Dari yang kecil, yang besar, kita bisa milih sendiri. Kalau online kebanyakan, kalau menurut saya sih kadang kurang puas gitu. Lihat bendera, sudah ada yang jual, saya beli. Tadi beli bendera berapa Bu? 3. Berapa tadi harganya? 80. Oke, Bu. Tawar menawarnya 100. Bapaknya yang jual, saya 75 ya Pak. 80 Bu, saya beli. Oh, berarti bisa tadi ditawar ya? Ya. Oh, Bu. Harga pernak-pernik kemerdekaan di Lapak Ujang ini cukup beragam. Harga termurah dari Rp10.000 hingga yang termahal Rp250.000 bergantung pada ukuran dan modelnya. Sebagai pedagang musiman, ia berharap seluruh barang dagangannya laku terjual sebelum tanggal 17 Agustus mendatang. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Festival Jolenan yang digelar di Desa Somongari, Kaligesing, Purworejo berlangsung meriah. Tradisi budaya yang digelar setiap 2 tahun sekali itu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa baru saja dimulai. Ratusan warga langsung menyerbu nasi ingkung yang ada di depan mata. Dalam sekejap, lauk pauk dan buah-buahan di atas tikar habis tak tersisa.
Ada yang mendapat banyak, ada juga yang dapat sedikit. Namun warga tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka hanya berharap ke depannya hasil bumi di Desa Somongari, Kaligesing, Purworejo semakin meningkat. Ini tadi dapat banyak, cuma diminta-minta sama yang di jalan. Itu ada buah-buahan, ada juga seperti pete atau lain-lainnya itu. Ya semoga setelah acara ini hasil panenan kita semakin melimpah. Nasi ingkung memang kerap jadi incaran warga saat tradisi jolenan yang digelar 2 tahun sekali setiap Selasa Wage bulan Sapar. Sebelum diperebutkan, nasi ingkung yang merupakan bagian dari jolenan diarak keliling kampung sejauh 4 km melewati 4 dusun. Setelah diarak, jolenan dan ubo rampe kemudian diletakkan di halaman Pesarean Eyang Kedono Kedini yang tak jauh dari balai desa untuk ritual kenduri dan doa bersama. Dengan semua ini, keseluruhan ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Dengan Sapar, harinya itu hari Selasa Wage. Dan itu adalah bentuk representasi dari masyarakat Somongari terhadap hasil bumi yang ada di Desa Somongari. Jadi, hanya benang rangkanya terbuat dari bambu, kemudian ditutup pakai jalur aren, di dalamnya itu ada semacam stasi. Jolenan merupakan bentuk merti desa atau sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas melimpahnya hasil panen. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo.